Iya, gitu makanya kalau sehari nggak ada ayah di rumah tuh kayak sepi gitu, kayak kurang. Kan dia Khabib ya? petinju Oh, iya. di Rusia dia latihannya Latihan sama beruang salju. Ya Kenapa bisa. Kak Pule actingnya nggak sama beruang salju aja? Nggak bisa, harusnya pengen sama buaya sih, tapi takut dimakan gitu kan. Bang Pule ini kalau aku ngulik sedikit ya dari YouTube search itu, Mm-hmm. aku lihat Bang Pule suka main gitar. Itu hobi atau Kak Pule ada idola seorang gitaris itu atau gimana? Atau punya klub? Klub gitu. Band, Band. klub Oh, main iya. bola gitu kan. Bukan Band. bukan suka main gitar tapi suka main gitar gitu ya. Hah? Iya, jadi Pule tuh emang gitaris dari dulu kan, suka belajar gitar itu pertama ini jangan diikutin ya di rumah ya. Jadi belajar gitar itu karena perempuan dulu. Ya nggak tahu lah gitu kan, zaman SMP ya. Adalah pokoknya dia suka sama cowok yang main gitar, udah Pule beli gitar. Taunya salah, kan gitar mah gede kan, belinya ukulele. Salah, kekecilan, setara kok cuma 4 gitu, harusnya 6 kan gitu. Bang Pule ini kalau aku lihat-lihat juga ya suka main basket. Basket suka. Ada klub sendiri atau gimana? Dulu klub ada di zaman masih sekolah SMP, itu dari kelas 3, terus masuk SMA sampai lulus pun juga masih sering ikut latihan juga gitu, dan itu masih terus berjalan. Cuma sekarang sih udah enggak. Jadi kalau misalkan sekarang ini lebih kayak iseng-iseng aja kalau misalkan lagi free gitu, sparring bareng sama teman-teman gitu. Ya kayak menostalgia aja kita main basket lagi. Tapi kalau bola pernah nggak? Bola suka. Jadi basket, iya. futsal, Kalau bola, tangkis. kalau bola udah nggak mungkin, nggak ada, nggak pernah mainin itu nggak mungkin. Pasti bakal suka Seru, semua. seru. Pokoknya basket, terus apa lagi futsal, terus poli, bulu tangkis, main bekel ya sama, suka juga semuanya. Gitu. Nih Kak, aku penasaran nih. Emang iya ayahnya Kak Pule itu suruh Kak Pule latihan di depan pohon? Bener nggak sih? Kalau acting depan pohon sebenarnya setiap orang kan pasti berbeda-beda ya treatmentnya ya. Kalau Pule dulu lebih ke berimajinasi aja. Kalau pohon tuh kayak jadi lawan main kita aja sebenarnya. Jadi mau di depan kaca, mau di depan apapun, mau kursi, meja itu bisa jadi lawan main kita sebenarnya. Dengan kita berimajinasi. Apa ya? Aku nggak tahu juga ya dulu kenapa harus pohon ya. Karena dulu treatment di sekolah acting pun rata-rata begitu. Ngomong sama pohon, setiap anak tuh ngomong sama pohon. Sebenarnya itu kembali ke kitanya gitu, cara kita berinteraksi sama lawan main kita nih, kayak misalkan nih pohon depan. Nah, itu anggap aja orang gitu. Kita berinteraksi, berimajinasi kan. Kalau misalnya syuting itu kayak misalkan siang nih, jadi disuruhnya malam, gimana caranya? Oh ya udah kita anggap aja nih hari lagi malam gitu, atau hujan, hujan, padahal mah nggak hujan kan depan, gitu. Jadi berimajinasi sendiri. Kayak itu tuh siapa sih? Siapa? Petinju yang latihannya sama beruang Khabib, salju. Khabib. Khabib, iya Khabib. Khabib. Kan dia Khabib ya? petinju Oh, iya. di Rusia, dia latihannya Latihan sama sama beruang beruang. salju. Ya Kenapa bisa. Kak Pule actingnya nggak sama beruang salju aja? Nggak bisa, harusnya pengen sama buaya sih, tapi takut dimakan gitu kan. Oh ya Kak, kan ayah kan seorang pelawak ya. Kalau di rumah itu gimana sih? Juga ngelawak juga atau orang yang serius atau gimana? Di rumah itu kalau ayah itu sehari tuh pasti ada aja kelakuannya. Maksudnya ngelawak tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Biasa anak yang kelakuannya gini-gini. Iya, kalau ayah pasti. Jadi kita tuh nganggapnya ayah kalau misalkan serius sama bercanda itu nggak bisa dibedain. Jadi kalau misalnya dia lagi serius, kita nganggapnya bercanda. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia tiap hari bercanda terus tiba-tiba dia serius ngomong kayak gitu, ya dia pasti ngomong, ini gue nggak bercanda nih gitu. Tapi mukanya lucu, gimana jadinya kan? Gitu. Orang pelawak ya emang ya? Iya, gitu. Makanya kalau sehari nggak ada ayah di rumah tuh kayak sepi gitu, kayak kurang aja. Untung ada kucing ya? Hah? Untung ada kucing. Kucingnya bisa ngelawak gitu kan? Enggak. Kalau kedekatan Bang Pule sama ayahnya Bang Pule itu gimana? Kan kalau dilihat pekerjaannya
ayahnya Bang Pule di luar terus kan, di luar rumah terus. Deket kayak sendal swallow barengan gitu tuh ya. Enggak, kalau sama ayah tuh apa ya, mungkin kalau deket sih ya deket tapi nggak terlalu deket banget. Kalau Pule tuh lebih deketnya ke mama. Jarak 1 meter. Iya, enggak, biasa 1 kilo. Kalau deket tuh biasanya sama mama. Kalau Pule itu lebih dekatnya ke mama dibanding sama ayah. Jadi kalau misalnya ada urusan kerjaan itu lebih ke ayah, tapi kalau misalkan ada urusan pribadi atau apapun itu ngomongnya sama mama. Kakak juga saat disuruh latihan sama pohon itu gimana sih perasaan gitu? Perasaan Kalau misalkan awal-awal itu kayak ngapain sih kok gue jadi ngomong sama pohon, emang pohon bisa ngomong gitu kan. Cuma ya itu yang tadi yang boleh bilang tadi, kita lebih ke imajinasi aja, anggap aja nih pohon orang gitu kan, bisa belajar depan kaca, belajar depan pohon. Makanya kalau ini treatment Pule ya, kalau misalkan di depan kaca itu sebenarnya boleh mah boleh aja, tapi jangan terlalu sering, karena kalau misalkan kita sebagai MC baru depan pohon, depan kaca boleh, karena kita bakal mencari mimik muka yang bagus. Tapi kalau acting untuk mencari natural, jangan di depan kaca. Gitu, karena kalau misalnya di depan kaca kita bakal nyari mimik muka, paham nggak? Jadi kalau misalkan kalian lagi acting nangis, terus acting ketawa gitu, acting marah gitu, kelihatannya kayak, waduh, kok jelek banget sih gue kalau lagi marah gitu, kayaknya ganti deh gayanya begini aja, jadi nggak natural gitu. Jadi marahnya tuh dibuat-buat ya biar keren. Kalau memang dasarnya cakep, dasarnya ganteng, dasarnya cantik, ya udah natural aja, mainkan aja gitu, nggak usah berlebihan gitu, ada porsinya. Makanan aja ada porsinya. Betul, apalagi ada karetnya 2 kan, pedes. kalau perasaan Kak Pule ke ayah tuh gimana sih, melihat dari hubungan ayah ke anak? Ada cinta di antara kita berdua gitu kan. Ya kalau sama orang tua ya pastinya sayang pasti ada ya, namanya juga sama orang tua pasti dong gitu. Kehormatan, sopan santun segala macam pasti ada. Ya biasanya kalau misalkan anak laki-laki jarang ngungkapin gitu, sayang gak sih? Ya gitu, biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan perempuan ya pasti bakal, iya aku sayang banget sama ayah, sayang banget sama mama. Apalagi gitu. pengen beliin jajan ya gitu. Iya, ada alasannya tuh ngomong kayak gitu, ujung-ujungnya minta duit dong cepet gitu kan. Pas diem-diem tiba-tiba dipijitin. Iya. Sama kayak perasaan gue nggak enak. Iya, ada yang lu mau ya Tong gitu kan. Iya, iya, mijit-mijit, jangan-jangan pernah kayak gitu ya Om gitu. Boleh nggak sih Kak kasih motivasi untuk kita dan teman-teman di sana? Boleh. Oke, jadi buat teman-teman di sini ya, motivasi dari Pule, tetap semangat terus, kejar cita-cita kalian setinggi langit. Apapun yang kalian punya, apa sih kreativitas, terus karya dan segala macam itu, kalian tunjukin aja, kejar cita-cita kalian setinggi langit. Jangan pedulikan kata orang apapun ya teman-teman ya, biar kalian bisa yang kalian inginkan bisa tercapai semuanya, seperti itu. Mantap kan?